tiga kamera, tiga merek Hmm. kamera yang paling banyak dijual di Indonesia, dua di antaranya itu memiliki kebocoran keamanan. Oh ya, Iya, jadi dari tiga eh, merek yang beredar di Indonesia ya. tidak perlu nyebut nama, karena nanti kita Oke, disemprit. oke, siapa? Ya, salam Riang Gembira. Salam riang gembira. Halo kawan-kawan, jumpa lagi kita di Kamar Siber bersama saya dan rekan saya, Bang Aib. Halo Bang Aib, apa kabar? Saya sehat Bang Aul. Eh, Kebetulan ini baru makan siang. Saya bahagia sekali. Bang Aul apa kabar? Alhamdulillah, biasanya setiap rekaman belum makan siang ya. Iya, saat ini sudah bahagia saya. Alhamdulillah. Bang Aib, kita di episode kali ini, Bang Aib, ini kita akan membahas sesuatu yang eh, berbau bisnis nih, Bang Aib. Sip, mantap. Namanya ini baru bisnis nih, mudah-mudahan nih banyak yang mendengarkan karena ini juga bahkan potensi bagi masyarakat kita, bagi teman-teman kita untuk berbisnis di bidang keamanan siber dan begitu pun juga Amin. untuk pemerintah nantinya. Nah, Amin. jadi teman-teman, ini topik kita hari ini adalah tentang bisnis keamanan siber. Nah, Ya. Bang Aib, mungkin Bang Aib bisa kasih gambaran ke teman-teman seperti apa sih sebenarnya potensi bisnis di bidang keamanan siber ini, Bang Aib. Silakan, Bang Aib. Terima kasih Bang Aul. Banyak sekali potensi bisnis keamanan cyber. Jadi sejak sebelum corona, sebelum pandemi, itu sudah banyak sekali permintaan-permintaan terhadap tenaga-tenaga ahli cyber dan sejak 2022 ini itu semakin membesar demand-nya, semakin membesar kebutuhannya, sementara pasokannya kurang. Ini yang jadi Ya. masalah serius. Hmm. Pasokan kurang itu bukan cuman ada di masyarakat, Bang Aul, tapi juga di pemerintahan dan bisnis. Jadi banyak sekali Hmm. permintaan-permintaan ini dan dikategorikan menjadi dalam 10 kategori besar, Bang Aul. Ini saya kalau Oh, ya berarti ini banyak lini bisnis terkait dengan keamanan siber itu ada 10 ya, sekurang-kurangnya ya. seminimal minimal 10 Minimal ya. Oke, minimal. oke. Apa aja tuh Bang Aib? Yang pertama itu IoT, solusi IoT. keamanan IoT. IoT itu singkatan dari Internet of Things. Jadi kadang-kadang kita beli lampu nih, lampu ada Hmm. hubungannya dengan HP kita dan kemudian bisa nyambung pakai Bluetooth, lampunya bisa kelap-kelip nyala, lampu merah, lampu biru, Ya. gitu. Itu satu. Yang kedua kita beli eh, kamera buat bayi, Bang Aul. Jadi kalau bayi nangis kita bisa lihat, oh Oh iya. monitor. Itu namanya IoT. Surveillance ya, sisi kayak Ya, semacam CCTV ya. ya, dan juga ada banyak sekali contohnya seperti mainan anak-anak yang kadang-kadang Hmm. kalau kena air dia bisa loncat-loncat gitu. Itu dan menggunakan Iya, iya, koneksi iya. internet ada banyak seperti itu. Nah, yang jadi masalah besar adalah kadang-kadang benda-benda ini tidak dibekali Hmm. oleh keamanan yang cukup. Jadi masalah yang paling besar Bang Oke. Aul, tiga kamera, tiga merek Hmm. kamera yang paling banyak dijual di Indonesia, dua di antaranya itu memiliki kebocoran keamanan. Oh ya, Iya, jadi dari tiga eh, merek yang beredar di Indonesia ya. tidak perlu nyebut nama, karena nanti kita Oke, disemprit. oke. Siapa? Ya. Dari tiga merek besar, dua itu memiliki kebocoran keamanan yang sangat signifikan dan belum ditambal. Jadi mereka sengaja Hmm. dijual murah oleh produsennya karena ada pesan sponsor dari negara pemproduksi. Oh, eh Gila kan? jadi mereka bisa dapat data dari yang diambil dari kamera tersebut. Benar sekali. Nah, jadi Ah, kamera-kamera ini ya. dijual di warga, di perusahaan-perusahaan di Indonesia, bahkan di institusi-institusi yang sifatnya sangat krusial di Indonesia. Nah, belum ada perusahaan di Indonesia yang ngomong gini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kamera yang sama, tapi udah saya bersihin.
Softwarenya Hmm. saya jamin akan update, akan Hmm. setiap keamanan terbaru. Lampu yang Bapak miliki, ibu-ibu terhubung ke modem, ke router, itu sudah saya bersihin. Nah, ini yang bersih yang dijual. Itu belum ada, Bang Aul. Satu itu ya, IoT. Oke. Oke. Solusi keamanan IoT. IoT. Ya. Nah, itu yang Iya, iya, kedua, iya. Bang Aul, adalah eh service cloud. Jadi kalau kita ngomong, banyak Hmm. orang ngomong cloud, cloud, cloud itu apa sih sebenarnya? Cloud itu komputer Hmm. orang. Jadi gini, Ya, selama betul. sekarang itu bisnis kita, setahu saya ya, orang-orang males beli, like Hmm. beli 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 biasanya kadang-kadang nyewa, nyewa server, nyewa Ya, komputer, nyewa peralatan, ya, daripada beli mahal mendingan nyewa tempat. Nah, nyewa betul. tempat kan Secara kos lebih murah ya. bener, bener, karena Ya, break even point-nya akan jadi jauh lebih cepat. Nah, si betul. di Indonesia ini belum banyak yang menyediakan, Pak, Bu, di tempat saya aja, saya aman. Hmm. Bapak nyimpen data di Hmm. saya aman. Bapak kerja dari Hmm. komputer kami aman. Itu belum banyak yang begitu. Baru yang bilang sewa aja di saya. Ya amannya belum. Ya, 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 ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu Oke. artificial intelligence, Bang Aul, dan Ya. mesin belajar. Nah, ini baru Hmm. dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Jadi contohnya gini, Bang Aul masuk ke jalan tol. Ini buat teman-teman Hmm. yang di Pulau Jawa ya. Ada biasanya Ya. jalan tolnya pakai kamera dan kemudian deteksi kalau nomor nomor ini nomor plat nomor ini sudah bayar tol atau tidak. Jadi pintunya terbuka. Nah, Ya. kecerdasan-kecerdasan buatan ini baru diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk perusahaan-perusahaan Hmm. kecil, contohnya penggilingan kopi nih, Bang Aul. Nah. Kopi mana sih Robusta, kopi mana Arabica, kualitas satu, kualitas dua, kualitas tiga, itu belum ada. Padahal cara bikinnya itu Hmm. ya kalau mau belajar tidak terlalu susah itu. Dan keamanan di sana Oke. juga belum ada. Nah, itu yang ini bisnis gede loh. Kopi Ya, ya, di ya, ya, ya. Indonesia Saya itu kebayang ini. gila. Siapa sih yang Kaya nggak suka sekali kopi? kita setiap daerah punya kopi khas di Indonesia ini. Bener. Baru ngomong kopi, belum Ya. belum daun teh, belum karet. Iya. Itu Iya, banyak. iya, iya, iya. Itu Iya, bisa betul. di itu yang ketiga. Yang keempat itu Zero Trust Security Framework. Jadi framework kerangka kerja yang Hmm. sudah aman. Jadi gini, eh, banyak orang bikin aplikasi, bikin website, bikin banyak hal, tapi yang aman itu belum banyak. Nah, ini untuk para Oke. pengembang bikin kerangka kerja, bilang bapak-bapak, Ya. ibu-ibu kalau mau bikin aplikasi, bikin aja di saya. Aman, serius. Hmm. Nah, ini yang belum banyak yang Iya, bisa iya. bilang, ngomong bikin aplikasi ke saya banyak. Yang Iya, bilang iya. aman dikit. Iya, betul. Paling mereka jualnya sama saya lebih murah. Sama saya aja. Ya, jadi iya, jadi ngomonginnya bukan kualitas, tapi malah ya gitu, Harga. harga. Nah, ini yang jadi masalah memang. Iya, iya, Padahal iya. sebenarnya itu ada bukan masalah masalah kuantitas versus kualitas, tapi di masa depan setiap orang mau bikin usaha, mau tidak mau melindungi melindungi pelanggannya dong, Bang Aul. Misalnya Pasti. saya dagang batik, saya jual batik. Masa sih ketika orang tiba-tiba nanti nanya ke saya, Bang Aib, siapa pembeli batik terbesar, saya mau rampok. Saya ngomong Bang Aul, nggak mungkin dong saya ngomong gitu. Iya, 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 iya. Kacau itu. Kacau, kepercayaan Iya, pelanggan iya. sama kita runtuh. Nah, sebelum itu Betul. terjadi, misalnya ada satu perusahaan yang menyediakan keamanan aplikasi, Hmm. membangun aplikasi secara aman. Misalnya begitu ya, framework kerangka kerja. Yang nomor Hmm. 5 itu mitigasi. Jadi jasa mitigasi, Bang Aul. Jadi kalau ada ransomware, jadi kita nih Hmm. dibajak nih kan ya, kita anak kita diculik, kita minta bantuan Iya. polisi dan kemudian polisi negosiasi dengan penculik. Itu baru ada di Hmm. dunia nyata, di Oke. dunia digital belum ada.
jasa-jasa Hmm. mitigasi seperti ini. Sebelum misalnya di kena ransomware itu bagaimana, atau ketika kena ransomware itu bagaimana, itu belum masih belum Ini ada. seperti apa ya, konsultan pencegahan gitu ya, Iya, mitigasi risiko, dan lebih juga consulting ya. consulting dan juga negosiator. Kalau Oke, penegak hukum kan ada itu bagian-bagian orang yang bernegosiasi dengan pihak yang tidak iya iya baik gitu. Jadi ini yang iya yang iya. yang belum ada. Nomor 6 Hmm. itu yang sudah sekarang lumayan Bang Aul. Hmm. Saya juga dan beberapa teman-teman sedang merintis ini adalah Hmm. cyber security training dan awareness. Jadi itu meningkatkan Ya kewaspadaan keamanan cyber. Kayak ini ya program kita saat ini. iya. Ini Promosi. teasingnya lah ya. Ini teasingnya. Ini Ini kulit-kulitnya. teasing. Ini Kalau mau yang mau isinya nanti. jadi banyak loh Bang Aul itu cyber security Ya training ya. di Indonesia saat ini. Tapi yang banyak yang paling saya sering jumpai adalah banyak institusi bertanya pada saya, Bang Aib, kita mau cari tenaga keamanan cyber yang berintegritas, Bang Aib. Karena Betul karena data yang kami miliki itu data sangat sensitif. Nah, cari betul yang betul betul integritas ini yang repot. Dan itulah betul. salah satu hal unik yang bisa kami bagi ke orang-orang, integritas. Jadi bukan cuma skill, Ya tapi integritas. Nah, ya ini betul penting ya. betul Itu betul nomor. betul. Ya, yang nomor 7, ini kalau saya terlalu banyak silakan dipotong ya. Enggak, Karena lanjut lanjut. Ini menarik masih ini. Lanjut lanjut. ya. Yang nomor 7 itu supply chain security. Jadi gini Bang Aul, supply chain Hmm. security itu apa sih? Em, ada perusahaan-perusahaan Bang Aul yang tidak mampu membayar jasa pendekar keamanan cyber. Dan ketimbang membayar gaji secara bulanan, Hmm. ada. Jadi supply chain security ini mereka menyediakan jasa audit. Nah, di sini itu akan memudahkan kerja-kerja di masa depan. Jadi kan jasa audit keamanan cyber itu antara lain apakah aplikasi saya aman? Kalau enggak aman, apa Betul. sih yang harus saya lakukan? Nah, si si jasa ini itu menawarkan orang-orang yang mampu mengaudit, mampu menambal lubang Oke. keamanan. Kan ini kita nggak bisa ngasih kerjaan ini terus ke PPATK, Bang Aul, sebagai Oh, jasa auditor Indonesia. Kan iya ada iya iya iya. transaksi-transaksi keuangan digital nanti di masa depan, ada transaksi-transaksi Betul. hal yang ya, kalau apa namanya selalu eh, memberikan beban ini kepada pemerintah itu juga tidak adil ya menurut saya ya. Selama ini kan Ya kita betul betul. kritis banget sama pemerintah. Betul betul betul. Saat Enggak, ini negara kita itu kan kalau kalau kita bicara hmm, konsep negara itu kan sebenarnya kan ada unsur pemerintah, ada benar, unsur masyarakat, unsur rakyat benar. kan. Nah, makanya sebenarnya kan yang paling tepat itu adalah pemerintah jangan memonopoli, karena juga pemerintah tidak akan sanggup juga melakukan itu semuanya gitu. Benar, Makanya benar. ada domain-domain masyarakat dalam ini pengusaha, swasta Ya, gitu kan ya Bang Aip ya. ya, benar sekali. Oke. Ini bisa diregulasi semua ini oleh pemerintah. Nah, regulasi ini bisa Ya. gabungan dari PPATK, BSSN, Polri, Hmm. KPK, macam-macam lainnya. Itu bisa Hankam juga. Betul. Ini bisa ada Satgas gabungan dan yang paling penting lagi adalah misalnya Lembaga Perlindungan Data Pribadi nanti. Nah, itu nomor 10 nanti saya akan Oke. ngomong itu. Yang Iya, 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 yang iya. jasa ini yang jadi banyak demand ini, serius banyak banget. Wah, itu saya Betul. setiap minggu itu ditanya sama orang-orang, Bang Aib tolong audit ini, Bang Aib tolong tambal ini. Aduh, saya bilang ini repot Pak, Bu, saya masih masih ini masih ngajar ini. Iya, iya. Sampai demand-nya tinggi, sementara orang yang punya skill, yang punya kapabilitas untuk melakukan itu
Nggak banyak ya Bang Aib ya, nggak banyak. Ini yang kondisi jadi sekarang ya. iya. Dan kemudian distributornya juga belum banyak. Jadi penyedia jasa orang-orang yang memiliki skill yang Hmm, mampu melakukan hal ini itu bukan belum banyak. Setahu saya bisa dihitung tangan atau jari tangan sebelah. iya, Nggak iya, banyak, iya, itu nggak penuh. Saya tahu siapa iya, pemainnya iya, itu. iya, iya. Iya, iya. Berarti ini lapangannya masih luas ya. 200 berapa puluh juta penduduk Iya, Indonesia, iya, iya. berapa puluh juta perusahaan, pemainnya cuma Betul. 4 perusahaan, kan nggak Iya. lucu Dan juga mereka gitu. pun nggak akan sanggup gitu loh. Empat perusahaan itu pun nggak akan sanggup. Enggak, enggak. Mereka aja nanya ke Iya. saya ini gimana. Saya bingung. Kita Iya, iya, iya. lempar-lemparan orang, lempar-lemparan klien. Aduh, pusing. Ini Iya, baru iya, sekarang iya. Bang Aul. Ini kita Hmm, ngomong 5 tahun 10 tahun ke depan makin gila lagi di mana ya? betul, 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 betul. Ya, nah Nah, itu nomor 7, tadi nomor 8 ya, nomor 7 ya. Oke, ya. Sekarang ada nomor lanjut. 8. Itu nomor 8 itu quantum computing security. Nah, ini yang berhubungan dengan Hmm, identitas Bang Aul. Penghubungan dengan penyandian. Jadi selama ini hmm. kita selalu bermasalah kalau ada data yang bocor, penyandian yang jelek, itu BSSN lagi, BSSN lagi. Kan orang BSSN pusing juga, gua lagi. Nah, Iya, iya, jadi iya, iya. quantum computing security ini untuk mengamankan data kan butuh penyandian. Nah, butuh penyandian itu Iya. butuh algoritma dan juga butuh cara melakukan penyandian yang lebih baik agar identitas warga kita terlindungi. Nah, perusahaan-perusahaan Hmm. ini yang belum ada. Nah, kita punya satu perusahaan ini, itu pun diimpor dari Hmm. luar. Saya nggak bisa ngomong siapa. Oke. Oh, tapi udah beroperasi di Indonesia ya, Satu perusahaan itu ya. sudah. Dan perusahaan ini Oke. menjadi vendor satu-satunya di Indonesia dan aduh, auditnya juga kurang begitu transparan dan ini cukup Iya. mengkhawatirkan karena kalau monopoli itu nggak Oh, baik menurut saya. bahaya. Ini pendapat pribadi ya Bang Bahaya, Aul ya. bahaya. Betul, betul, betul. Betul. Monopoli itu bahaya. Ya, Ya. kecuali permainan game monopoli. Itu kalau kita mau belajar jadi oligarki, kan ujungnya menguasai Nah, juga. iyalah. Sekarang gimana kalau satu perusahaan ini memonopoli jasa penyandian seluruh warga negara Indonesia, kan nggak benar menurut saya. Ya, betul, betul. Ya, nggak fair lah. Nggak fair, kita Ya, nggak fair. ya, ya. Nah, itu yang nomor 8. Nomor 9 ini jasa asuransi keamanan cyber, Bang Aul. Jadi kan kita, Ada iya, ya? ada. Jadi kalau Hmm, misalnya, sederhana aja hmm, deh, eh, hmm, komputer pegawai saya dicuri. Di dalamnya isi hmm, banyak data. Wah, ini kita hmm, langsung mitigasi, langsung kalkulasi berapa banyak sih? hmm. Misalnya berapa jumlah rupiah yang hilang dari salah satu laptop ini. Nah, si perusahaan asuransi cyber ini selain menyediakan solusi bagaimana cara yang baik agar ini tidak terjadi, tapi juga memberi bantuan pada warga. Karena kita punya lembaga bantuan hukum, Hmm. lembaga asuransi apa gitu. Dan lembaga asuransi cyber ini belum ada atau jasa asuransi cyber ini belum ada. Ya, ya, ya. Baik, ini dalam dalam prakteknya di luar negeri, di luar Ya, Indonesia ya. sudah ada ya Oh, banyak, asuransi cyber ini ya. banyak. Dan ini memang Oke. gabungan dari dua industri besar, asuransi dan keamanan cyber. Dan ini banyak, dan ini yang Iya, belum belum ada di iya, iya, Indonesia iya, iya. setahu saya. Karena belum banyak Iya. yang mau main di sana. Yang ini yang Betul, terakhir nih, Bang betul. Aul. Yang terakhir Hmm, adalah jasa compliance dan regulasi. Jadi jasa hmm, regulasi ketika pemerintah sudah memiliki ini, jika dan akan ya ke sana ya. hmm. Kita Iya. Indonesia sudah memiliki lembaga perlindungan data pribadi. Hmm. Itu mereka akan ngepush hukum Bang Aul ke publik. Oke. Pasti.
Pasti ketika Iya, hukum iya, sudah iya. dibuat akan diterapkan. Sementara ketika diterapkan di lapangan, lah kan warga Hmm, bingung. Ini saya salah apa enggak sih? Saya benar nggak sih betul. begini? Ini saya gimana? Ini saya gimana gitu. Nah, Iya, si iya, iya, iya. jasa ini yang belum ada yang bantu warga ke situ. Nggak mungkin Iya, kita iya, iya, iya. Betul, betul, betul. membebankan semua ini ke Lembaga Perlindungan Data Pribadi, ke BSSN, atau balik lagi ke polisi, polisi lagi. Nggak mungkin. Iya, 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 Pusing iya. polisi, gua lagi. Nggak. Ini menarik yang terakhir ini, Bang. Itu Hmm. teknisnya seperti apa sih dalam prakteknya? Jadi ada gini, ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ada ayat pasal-pasal yang salah satunya berkata bahwa kalian harus melakukan tindakan A, B, C, D agar data warga terlindungi. Ya kan? Di sana Iya. warga tidak mengerti. Ini gimana? Ini gimana? Hmm. Lah, kemudian mereka akan nanya ke Oke. Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi memberi panduan lewat websitenya sebagaimana pemerintah pada resminya. Iya, iya, iya. Oke. Warga bingung, lu enak aja bikin peraturan, lu enak aja taruh di tempel. Gua nanya, gua bingung gimana? Siapa yang jawab? Oh, oke. Oke, oke. Berarti ini jasa lagi nih ya. Jasa ini, Bang Aul. Jasa Oke, oke, memberitahu oke. warga. Ini perpanjangan tangan BSSN, perpanjangan tangan Kominfo, perpanjangan tangan Lembaga Pelindungan Data, perpanjangan tangan Polri. Dan ini gunanya jasa-jasa ini untuk membantu warga. Bagaimana cara agar mereka mampu melindungi usahanya dan melindungi pelanggan-pelanggannya sesuai dengan Oke, oke. regulasi yang ada gitu. Iya, 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 iya. Wah, luar biasa ya. Jadi dari kan kalau kita bicara keamanan siber, ini kan Hmm. kalau orang awam berpikir ini kan topik yang sangat spesifik dan sangat apa ya, kecil ya lingkupnya ya Ya, kalau orang awam benar, pikir ya. Ini hanya benar. soal security. Ya. Tapi kalau dari penjelasan Bang Aib tadi, dari kalau kita bicara security, berarti kan kita bicara antitesis dari risiko kan ya. Benar sekali. Dan risiko, nah, nah, seperti ya saya bayangkan sih dari Bang Aib, penjelasan Bang Aib tadi, dulu sebelum saya ingat banget tuh, ketika negara kita itu waktu itu belum ada ribut-ribut terorisme ya, Hmm. 9/11 segala macam, Hmm, 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 hmm. itu jasa security itu hanya sebagai pengaman. Nah, tapi dengan terjadinya apa ya, dunia berubah ya, ketika Hmm. 9/11 dunia berubah, Ya, mulai ada pemboman juga di negara ini, yang ya, mungkin kita bicara teroris ya, ya. itu jasa seperti peralatan keamanan itu menjadi booming lah waktu itu. Booming, Metal booming itu. detektor segala macam itu kan, Hmm. ya sampai sekarang kan kita lihat kan setiap gedung punya itu minimal Ya, ya, atau ya, minimal itu eh, lokasi-lokasi pemerintah apa ya, namanya, seperti bandara, tempat-tempat ya. umum segala macam. Nah, Benar tapi sekali. tadi dari penjelasan Bang Aib, perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini itu juga tantangannya adalah soal keamanan ya, dan keamanan Iya, ini menjadi kunci nanti ya. pasti. Nah, Ini, nah, Bang Aib, ya, sip. nah, lanjut, lanjut, lanjut dulu. Eh, kita tuh tidak pernah berpikir akan ada pekerjaan-pekerjaan ini 10 tahun yang lalu, Bang Aul. Jangankan 10 tahun yang Betul, lalu. 5 tahun yang lalu aja betul. tuh banyak orang yang gak kepikiran. Ya, 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 betul. Kita Ih, masih, ya, bayangin ini. kalau 5 tahun yang lalu kita masih bicara soal data mining, bicara soal Mm-mm. big data, segala Mm-mm. macam. Mm-mm. Sekarang berkembang menjadi AI, artificial Mm-mm. intelligence, machine learning, Mm-mm. segala macam, Mm-mm. IoT IoT, cloud. Mm-mm. cloud. Cuma kan ketika itu semakin canggih, tantangannya adalah soal keamanan ya Bang Aib ya. Benar. Warga kan pusing. Ini makin hari makin rentan kita. Siapa yang bantuin Betul, kita? betul, betul. Polisi. Iya, iya. Polisi lagi. Gue nggak ngerti tahu gitu. Atau polisi. Gua aja bingung. Ya itu, ya, Kasihan. ya, betul, 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 betul. Nah, nah ini kalau saya bicara tentang tadi yang Bang Aib jelaskan tadi itu semuanya udah berjalan ya di Sudah. negara-negara Eropa ya terutama ya, Sudah. udah Sudah. berjalan ya. Ya. Oke.
Nah, Di Indonesia juga sudah ada. sudah ada ya, walaupun Ada. secara regulasi, Hmm. apa ya, area bermainnya ini kan masih masih belum clear nih, Bang Aib. Ya, Mana menurut Bang Aib nih? jadi begini, ada satu nyebut nama lah ya, karena ini contoh baik ya. Saya nyebut nama Iya, iya. satu kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten Sumedang, itu memiliki pemimpin yang menurut saya dari sisi digital cukup visioner. Jadi ketimbang Hmm, mereka tadi kan ada salah satunya tuh Zero Trust Security Framework ya, dan kemudian Cloud Security Service, dan juga kemudian Supply Chain Security. Jadi ketimbang mereka nyewa orang, ketimbang mereka naro data di tempat orang, ketimbang hmm, mereka bikin kerangka kerja yang dari orang, mereka rekrut hmm. orang sendiri, Bang Aul. Jadi si pemimpin Oke. Sumedang ini, kalau nggak salah Pak Bupatinya itu meminta kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk Kemenpan eh, RB ya. Plan RB untuk mendapatkan tenaga-tenaga pegawai baru yang mampu coding, yang mampu security, yang mampu Hmm, punya high tech. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 30 orang lebih dijadikan pegawai di Pemda. Dan mereka bikin hmm. produksi produksi tool sendiri, bikin alat sendiri, bikin hosting Oke. sendiri. Dan saya kagum di sininya. Udah ada loh di Indonesia, udah ada contohnya loh yang baik. Ini loh, ini kan bisa Iya, kita iya, tiru. iya, iya. Iya, 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 iya. Swasta bisa niru loh. Ini ini swasta bisa niru pemerintah begini. Iya, 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 iya. Betul, 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 betul. Enggak, kalau yang saya lihat sekarang yang lebih banyak ya soal jasa Hmm, security ini ya. Saya hmm, bicara hmm. jasa dulu ya, bukan Ya, bicara ya, silakan. barangnya ya, Ya, alatnya. Yang lebih banyak sekarang itu karena kebutuhan, terutama di industri-industri terkait dengan perbankan atau lembaga keuangan, ya, keuangan non-bank, ya, itu mereka kan terikat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh OJK diantaranya ya. benar, benar Nah, sekali. diantaranya mereka harus comply dan memastikan bahwa eh, sistem IT mereka itu terlindungi secara baik. Ya, Nah, paling yang pengadaan-pengadaan yang ada itu terkait dengan penetration testing. ya, Nah, yang baru baru sekedar itu yang banyak saya ya, lihat gitu loh. ya. Nah, sementara kalau dari yang Bang Aib jelaskan tadi itu masih lebih luas lagi ya sebenarnya ranah ini ya. Pentas itu cuma salah satu bagian kecil dari Iya, 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 industri betul. industri keamanan cyber ini gitu. Dan tidak semuanya Iya, harus iya. mengerti teknis seperti programming, seperti sistem administrator. Ada juga yang logika. Contohnya seperti regulasi, Iya, ya orang hukum kan itu. Itu yang betul, betul. kemudian yang bagian framework security itu kan orang-orang yang punya logika gimana sih itu kadang-kadang itu ada teman-teman memperkerjakan psikolog juga. Psikolog itu penting Hmm, sekali. iya, iya, Ini iya. banyak Bang Aul di sana dan kemudian juga kan butuh banyak orang yang apa namanya aplikasi yang punya tampilan itu teman-teman yang punya punya keahlian seni yang bisa Desain desain. grafis segala macam Iya, ya. penting Iya, iya, itu. iya. Yang dan kemudian juga orang yang ngetes Bang Aul, orang awam kan juga butuh dites. Ya Tuh. kalau di Usernya ya, iya usernya sendiri ya. usernya iya itu udah juga butuh kayak gitu gitu itu ini gila Bang Aul menyerap banyak lapangan pekerjaan, menyerap banyak Hmm, calon-calon pekerja baru dan industri baru dan juga kalau memang dikelola dengan baik ini jadi salah satu sumber pendapatan negara gitu. betul, 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 betul. Mengurangi pengangguran juga ya, mengurangi beban negara, BLT Benar, nggak makin banyak, gitu kan ya. ya, benar. Dan Iya, jangan iya, lupa iya. ya, Ini bu, Hankam kita makin maju, pertahanan dan keamanan itu akan makin maju dan juga semuanya lebih iya, iya, transparan. iya. Betul, 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 betul. Jadi ini sepertinya ini win-win solution ya bagi negara kita juga ya. Benar Mungkin kalau sekali. ini masuknya di industri kreatif atau memang ini industri teknis atau gimana Ini sih masuknya ini nih, Bang repot Ait? ini kalau di Uni Eropa ini maksudnya maksudnya ke Hankam Bang Aul.
kalau di Eropa. Karena di security ya, basisnya security ya Security, tadi ya. iya, masuknya di Oke, oke. Hankam dan perlindungan hukum kepada warga negara. Jadi ini wilayah hukum dan Ya. wilayah Hankam. Tapi kalau di Hmm. Indonesia memang Kementerian Kreatif itu mampu memberdayagunakan, mampu masuk, kenapa tidak gitu? Karena memang butuh orang-orang kreatif dan orang Indonesia kan kreatif-kreatif, Bang Al. Ya, semuanya bisa jadi duit sebenarnya kalau 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 mau ya. Iya, 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 iya. Ini menarik sekali nih. Ini teman-teman para penonton Kamar Siber dan pendengar Kamar Siber di Spotify. Ini sebenarnya apa yang kita bahas hari ini sebenarnya ini potensi besar ke depannya. Karena negara kita ini kalau kita bicara seperti yang disampaikan para capres ya, di tahun-tahun ini Indonesia mengalami bonus demografi. Bagai ya kondisinya bahwa banyak angkatan muda, angkatan kerja itu yang jumlahnya begitu banyak gitu. Sementara kondisi sekarang, kondisi ekonomi kita ini menghadapi tantangan gitu kan. Kita bicara, kita nggak tahu nih perang Ukraina Rusia kapan selesainya, perang ya, Israel dan Palestina kapan selesainya, ya. dan itu pasti akan berdampak lambat laun kepada negara kita. Nah, Hmm, dampak ini secara ekonomi tentu akan juga perlahan nanti akan mempengaruhi kondisi negara kita kan ke ya, depannya. Nah, makanya tadi ketika Bang Aib bicara menjelaskan mengenai bisnis di bidang keamanan siber ini sebenarnya potensi besar bagi negara dan bagi kita semua nih, masyarakat Indonesia tidak terbatas ya pada teman-teman yang punya keahlian di bidang IT security itu bisa mengambil ceruk ini gitu ya, Bang Aib ya, ya, untuk meningkatkan benar. perekonomian dan pendapatannya. Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin dijelaskan Bang Aib? Tantangan. Ini tantangan, oke. Tantangan. Jadi apa sih yang selama ini terjadi nih Bang Aul? Saya akan ngomong yang tadi Oke, ngomong yang baiknya, sekarang ngomong yang buruknya. oke. Bukan buruk Ini ya, challenge-nya tantangan, ya. challenge-nya. Ya, oke. Hmm. Challenge-nya itu korupsi, Bang Aul. Percaya atau tidak? Banyak sekali teman-teman high tech di Indonesia yang kecewa Iya, iya, yang iya, iya. kecewa ketika berurusan dengan pemerintah Birokrasi ten ya. tender 200 juta yang dikasih itu cuma 20 juta, 10% misalnya. Dan harus tanda tangan. Nih, tanda tangan telah Aduh. menerima 200 juta. Aduh, sedih ya. Sedih banget itu. Iya, 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 iya. Itu Ini kacau. ya lagi-lagi memang Bang Aib nih kalau kita bicara panjang lebar, ujung-ujungnya permasalahannya kembali lagi ke korupsi ya. Itu bener ya, ini penegakan hukum korupsi itu memang harus kuat di Indonesia. Kalau enggak, kapan maju negara kita ini? Iya, 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 betul, betul, betul. Terus apa Itu lagi selain itu Bang Aib? tantangan yang pertama ya, Bang Aul. Tantangan yang kedua Hmm. itu adalah dari sisi teman-temannya sendiri, teman-teman yang bergerak di bidang ini Hmm. biasanya itu Ya. memiliki eh, rasa cepat puas. Jadi kalau Hmm. sudah memiliki satu ilmu sendiri, kadang tidak mau diversifikasi ilmu atau tidak mau mendalami ilmu. Dan juga ketika sudah Hmm. ada, sudah punya mumpuni itu jarang yang mau berbagi karena dia pikir kalau saya bagi, trik saya habis. Kalau saya dagang soto di Ya, sini dan tetangga dagang soto sebelah, soto saya nggak laku. Nggak begitu. ya, 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 ya. Jadi Ih, apa ya, skill yang spesifik itu dipendam sendiri dan nggak mau dibagi, sehingga mm-mm, juga nggak berkembang akibatnya ya, Bang Aib ya. benar sekali. Dan ini yang Ya. akhirnya tantangan dari pemerintah adalah kita mau mengimplementasikan ini loh, hukum ini, perlindungan data pribadi, tapi aduh masyarakatnya gini nggak mau bantu kita, dari bisnis nggak mau bantu kita. Itu kan yang jadi repot di sini. Jadi ada Betul. semacam tarik ukur ya dari sisi tiga belah pihak, warga, bisnis, dan pemerintah itu sama-sama saling nunggu. Nah, nggak boleh gitulah. Kita mulailah. Ya, ya, ya.
Harusnya kolaborasi ya. Kolaborasi ini yang paling baik gitu. Ya, ya. Oke, Nah, terus oke, oke. kolaborasi saya disuruh pulang deh, Bang Ai pulang. Ya. Ya. Itu nanti terakhir. Saya mau ngomong itu, Nah, Bang Aib udah ngomong duluan. Bang Aul ini Ayo ambil pulang, tiket, Bang kita Aul. bikin. Mau ambil tiket udah banyak tuh yang nginden. Iya, 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 iya. Ini tapi memang dari apa ya? Saya sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir juga banyak berdiskusi ya dengan teman-teman yang baik yang praktisi juga ya, Ya. praktisi juga di bidang keamanan siber ini. Memang eh, ini lapangan playing field-nya itu udah ada gitu loh. Mm, Lapangan kerjanya itu sudah ada. mm. Cuma memang ini perlu regulasi juga. Regulasinya mungkin perlu diatur lagi. Ya, Seperti apa tadi kan Bang Aib bilang kan, salah satu tantangannya selain tadi kan bicara korupsi ya, soal ya, integriti tadi. benar. Berarti kan harus ada asosiasi yang mengatur soal etik dari permainan di lingkup ini gitu loh, di lingkup keamanan siber ini. Sehingga nanti Ya, ketika ada perusahaan yang melanggar gitu loh, dan dia bisa dijatuhi sanksi gitu. Jadi kan ya, pelanggaran itu tidak hanya soal pelanggaran hukum ya, baik itu korupsi segala macam, menyuap atau terima ya, suap segala macam, tapi ada soal etik di sini. Saya benar. sebenarnya Bang Aib, saya itu sebenarnya ini di out of context ya, Ya, tapi ini memang banyak dibahas karena ini lagi musim pemilu. mm, Itu kan orang banyak bahas soal lembaga survei. mm, Ini saya mohon maaf dulu, disclaimer dulu kepada teman-teman yang berbisnis di perusahaan survei survei mm, politik ya, konsultan mm, politik. Saya melihat kan banyak lembaga survei mengeluarkan hasil survei. mm, Cuma permasalahannya itu adalah hasil survei itu berbeda-beda. Padahal kan mm, harusnya ketika sebuah metodologi itu punya standar keilmuan mm, tertentu, mm. itu harusnya kan gapnya tidak akan jauh. Benar. Nah, pertanyaan muncul dari masyarakat yang kritis sekarang ini. Ini Mm. lembaga survei ini rilis yang modalin mereka siapa sih gitu kan. Ya, Dan ya, setahu saya kan mereka juga punya asosiasi itu. ya, Nah, idealnya kan sebenarnya kan kalau ini mau fair, mereka ketika merilis hasil surveinya mereka juga mencantumkan secara etik siapa yang survei ini dipesan oleh siapa gitu kan. Jadi ya, jadi itu lebih fair gitu kan. Orang lihat oh oke ini survei dari capres ini, survei ya, dari partai ini yang dibayar. Nah, yang seperti itu maksud saya Bang Aib. Gimana menurut ya. Bang Aib nih untuk bisnis Masalah seperti ini? masalah kode etik gitu ya kita kita ngomong. Jadi kalau untuk lembaga survei, eh, saya ngomong dari kode etik awal soal keamanan cyber itu harus berangkat dari mindset pola Hmm, berpikir bahwa kita harus melindungi warga. Jadi oke. apapun industri ini dari 10 kategori besar industri ini, awal Hmm, etiknya adalah security and privacy by design. Jadi memang sengaja oke. didesain untuk keamanan dan perlindungan kepada warga negara Republik Indonesia. Itu yang paling utama, Bang Ya, Au. itu basisnya Dan ya. basisnya dan itu pun mungkin ya, mungkin apakah bisa diterapkan juga ke lembaga survei atau lembaga atau industri-industri lainnya? Apakah hasil surveinya mampu melindungi dan menjaga keamanan warga negara Indonesia? Itu kan yang jadi pertanyaan cukup besar gitu. Betul. Kalau memang kode etik Ya, awalnya udah bingung mau gimana ya ke depan-depannya ya susah. ya. Ya, makanya tadi mungkin ada yang kurang dari yang saya sampaikan tadi. Karena Hmm, kalau kita bicara soal profesi, ini kan akan lapangan kerja baru, bisnis baru, berarti hmm, kan membuka hmm. profesi baru ya. Benar Yang sekali. namanya profesi, berarti kan ada aturan yang mengikat. Suatu Kode profesi etik itu adalah benar. ethics. Nah, Hmm, hmm, nah, hmm. makanya dua hal ini kan nggak bisa dipisahkan ya Bang Aib ya. Benar, Makanya benar. nanti kan perlu ada regulator atau perlu ada asosiasi yang itu Hmm, yang mengatur etik itu dan bisa memberikan sanksi atau memberikan teguran ketika ada pelanggaran atas etik yang sudah ditetapkan gitu ya Bang Aib ya. benar sekali, benar sekali. Ini memang menarik ini dari sisi etik beberapa di Uni Eropa itu sudah ada eh, undang-undang kode etik yang mengatur kecerdasan buatan, Bang Aul. Jadi bagaimana kalau Nah, robot dan manusia bertempur? Apakah boleh? nah, ya Di ya 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 di ya. Indonesia belum ada. Di- Belum ada ya.
Belum ada. Kalau misalnya tentara kita melawan tentara Iya, iya, Zimbabwe, dan tentara Zimbabwe itu robot semua, itu gimana iya, perangnya iya. gitu. Di Uni Eropa Bionik semua jelas. mereka ya. Iya, nggak boleh Iya, bahwa nggak boleh kecerdasan ya buatan itu Sentinel tidak boleh melawan manusia. Di Indonesia manusia. kita diserbu pakai robot, Bang Aul. Diem aja gitu. Iya, 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 iya. Ya ini makanya ini makin ini harus harus apa ya? Karena kan dunia ini berkembang ya dan kita nggak boleh berhenti di sini dan harus mengikuti perkembangan dunia ya, Bang Aib ya. Benar, benar, benar. Iya, Itu iya, yang iya. jadi ini. Jadi salah satu topik kita kali ini mengikuti perkembangan dunia, menyerap tenaga kerja, membantu warga, membantu usaha, dan juga membantu pemerintah. Semuanya win-win solution. Itu, Bang Aul. Luar biasa ini. Ini teman-teman mudah-mudahan ini apa yang dijelaskan Bang Aib hari ini memberikan apa ya inspirasi ya kalau saya lebih menyerahkan ini inspirasi karena memang pemainnya masih sangat sedikit di negara kita ini. Hmm, Eh, dan ini juga kesempatan bagi teman-teman. Saya bicara tentang generasi muda kita ini ya, karena kita bicara soal bonus demografi ya, hmm, bicara soal tantangan pengangguran ke depannya. ya, Sementara sebenarnya masih banyak ruang-ruang yang masih kosong dan belum banyak pemainnya. ya, Nah, makanya teman-teman muda, penonton dan pendengar Kamar Siber, eh, harap bisa mempersiapkan diri dan sebenarnya udah bisa mulai dari sekarang itu. Kita nggak harus menunggu benar, ya, karena benar. potensi itu ada. Bang Aib, makasih banyak Bang Aib atas waktunya. Ini luar Terima biasa kasih, Bang sekali Aul. diskusi kita hari ini. Senang Eh, bisa berbagi. kit- ya, kita bisa eh, detailkan hal-hal teknis yang untuk mengimplementasikan itu di Indonesia. Saya tunggu di Indonesia ya. Amin. Terima kasih, Bang Aul. Oke, sehat-sehat selalu Bang Aib. Sama-sama, Bang Aul. Salam sehat, salam riang gembira. Salam riang gembira.